Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar dasar pemrograman web. Kali ini kita belajar tentang bagaimana membuat sebuah website menggunakan bahasa HTML ya, Hypertext Markup Language. Aplikasi yang dibutuhkan saat ini ada dua, yaitu Notepad++ atau aplikasi text editor. Bisa juga aplikasi text editor lainnya selain Notepad++, ada Sublime, ada Visual Code Studio. Tapi di sini saya contohkan menggunakan Notepad++. Ya. Selain Notepad++, tentunya kita membutuhkan aplikasi yang bernama aplikasi browser. Ya, contohnya bisa Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, dan lainnya. Pada dasar pemrograman web menggunakan HTML ini ada beberapa struktur yang harus benar-benar dipahami. Di antaranya adalah di sini baris pertama, di sini doctype HTML. Di sini digunakan untuk mengenalkan dokumen HTML versi terbaru ya saat ini, HTML 5 kalau tidak salah ya. Kemudian tag berikutnya tag HTML ya. Di dalam HTML itu disebut ada istilah yang dinamakan dengan elemen ya. Elemen, kita buka modul ya. Struktur dasar HTML di sini doctype HTML, kemudian tag HTML ya. Ada tag pembuka dan tag penutup. Kemudian elemen head, elemen title, dan elemen body ya, yang utamanya. Nah, elemen itu apakah elemen? Elemen HTML itu terdapat dua tag, yaitu pembuka tag dan penutup tag. Ya, di sini tag pembuka dan di sini ada tag penutupnya. Ciri tag penutup di sini ada garis miringnya ya. Jangan sampai lupa setiap tag ada pembuka dan penutup, kecuali sebuah tag yaitu tag untuk mengganti baris yaitu tag BR. Yang dimana tag BR ini cukup tag pembuka saja atau tag penutup saja yang dituliskan ya, tidak perlu berpasangan. Oke. Nah, di antara tag pembuka dan tutup ada sebuah elemen yang disebut dengan konten. Nah, ini kontennya. Nah, kita akan contohkan di sini tag HTML pembuka dan di akhir ada tag penutupnya. Nah, di dalam HTML ini kontennya ada head dan body. Nah, di dalam head, tag elemen head ini ada juga sebuah konten elemen title. Ya. Nah, ini title di sini yang bisa dilihat dalam satu baris. Tag pembuka title ada di depan di sini, kemudian ini konten elemennya dan ini tag penutupnya, ada garis miringnya ya. Oke. Urutannya harus jelas di sini, HTML, kemudian head, kemudian body. Ya. Tiga elemen tersebut yang intinya, pokoknya ya. Nah, lanjut di sini dari di atas ya bisa dilihat di sini hierarki elemen HTML itu ada head dan body. Nah, di dalam head ini khususnya di sini yang di atas dicontohkan, di atas adalah elemen title. Nah, sebenarnya tidak hanya elemen title, akan ada banyak lagi elemen-elemen di dalam head ini, tapi nanti kita akan pelajari satu persatu. Kemudian di dalam elemen body terdapat konten ya, berupa elemen H1 atau heading, kemudian elemen P paragraf ya. Nah, kita lanjut elemen HTML. Di sini head ya, ini di dalam head ada title, link, meta, script ya, dan seterusnya. Nah, di sini contohkan ya, ada di dalam head ya, di sini ada meta charset ya, kemudian elemen title, elemen style. Oke, kemudian elemen body ya, elemen body ada elemen H1 heading ya, digunakan untuk memberikan judul tulisan. Header ya di dalam elemen body. Kemudian P untuk menuliskan paragraf ya. Satu paragraf itu penulisannya dengan satu elemen P juga ya. Kalau membuat elemen dua paragraf maka dibuat baru elemen P-nya ya, yang terdiri dari satu konten paragraf. Ini contoh tampilan yang ada di atas, silakan dipraktikkan ya, sambil yang ada di modul sambil diperhatikan di Notepad, kemudian dijalankan di browsernya. Bagaimana menjalankannya? Nah, nanti saya tunjukkan. Selanjutnya di sini ada pemberian komentar ya. Komentar ini sih untuk menuliskan sebuah notes pada berkas HTML. Nah, komentar ini tidak akan ditampilkan di website kita atau tidak ditampilkan di browser. Ini hanya sebagai penanda coding kita.
penjelas coding kita contohnya ya, karena mungkin nanti kedepannya coding kita akan semakin banyak dan mungkin tentunya akan semakin membingungkan. Nah, agar nggak bingung kita berikan komentar biar kita tahu batas-batas coding kita ya kan. Ini batas coding untuk elemen apa ya, untuk judul artikel apa misalnya, kita berikan komentar. Kemudian atribut HTML. Atribut HTML ini dituliskan pada awalan tag pembuka gitu ya kan. Nah, apa gunanya untuk atribut ini? Atribut ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan ya pada sebuah elemen, Contohnya di sini pada elemen P ditambahkan atribut lang ya, language. Di sini language ini bahasa artinya ya kan, dimana di sini diberikan nilai ID yaitu bahasa Indonesia. Jadi di sini menetapkan atribut bahasa ya, bahasa Indonesia pada atribut elemen paragraf. Nah, di sini ada konsepnya ya, penulisan atribut setelah nama elemen ya, alamat elemen tag pembukanya, yang di tag pembukanya kita tuliskan. Di sini lang, ini adalah nama atribut language ya, kemudian ada nilai atributnya. Ada nama atribut dan nilai atributnya. Lalu apa saja macam-macam atribut? Itu banyak sekali. Ya, contohnya di sini atribut, ada atribut access key, ada class, ada content editable, data, dir, draggable dan seterusnya. Language tadi ya, hidden, kemudian style dan translate. Ya, itu tadi atributnya. Yang tentunya juga atribut ini ada nilai atributnya, ada juga yang hanya atribut saja isinya ya, untuk tidak perlu menentukan nilai sebenarnya, bisa ya. Contohnya nanti kita berikan contoh. Sampai di sini mungkin heading ya, nanti ini disebutkan penerapannya agar lebih paham elemen ini, itu tentunya dengan dipraktikkan. Oke, langsung ke praktik. Di sini saya sudah menuliskan sebuah coding ya, ada doctype HTML, pengenalan versi HTML, kemudian tag HTML, header, kemudian title, belajar HTML, kemudian body. Di dalam badan website ini isinya ada Bandung, judul headernya ya, H1 ini sampai H6 ya ukurannya. H1 itu paling besar, H6 nanti paling kecil. Untuk heading ya, heading itu untuk judul. Jadi kalau judul itu kan tulisannya biasanya fontnya agak besar, agak lebih besar. Nah, ini P untuk paragraf, dan terakhir di sini ada BR. Tag BR ini untuk ganti baris ya. Saya beri 2, artinya dia ganti barisnya 2. BR ini seperti kita menekan enter ya, seperti kita menekan enter kosong di sini. Nah, ini adalah sebuah komentar. Saya berikan sebuah komentar untuk menunjukkan baris ini merupakan sebuah footer. Artinya ini adalah footer paling bawah gitu ya kan. Belajar dasar pemrograman web. Kemudian di sini ada kode dan pagar 169. Ini seperti apa tampilannya di website? Nah, setelah kita ketikkan kode HTML ini, kita simpan. Kita simpan di sini ya, di kelas. Saya buat sebuah folder di sini. Saya buat folder misalnya HTML ya. Oke. Nah, di sini saya simpan dengan nama index. Kemudian save as type-nya di sini dipilih HTML ya. Save as type-nya dipilih HTML. Jangan lupa ini dipilih aja hypertext markup language HTML. Maka di sini akan otomatis bertambah formatnya .html setelah nama file yang kita tulis tadi index. Setelah kita save as type HTML, di sini akan tambah .html. Kemudian kita save. Setelah kita save ya, elemen-elemen tadi akan berubah warna menjadi biru. Ya, elemen-elemen tadi berubah menjadi biru. Nah, untuk mengecek apakah elemen kita ini lengkap, artinya strukturnya ada tag pembuka dan tag penutupnya, ini ada, kita bisa minimize ya untuk body. Nah, ini body, ini ada header ya, bisa lihat. Nah, kalau misalnya mau lebih tahu susunannya lebih enak, di sini itu enggak dalam satu baris ya, tidak dalam satu baris, tag pembuka dan tag penutupnya sebuah elemen itu bisa kita ketahui apakah lengkap atau tidak. Tapi kalau tidak dalam satu baris, sebetulnya di sini tag H1 ini tidak akan ditandain di sini apakah dia sudah memiliki pasangan atau belum ya, strukturnya apakah sudah ada tag pembuka atau penutup.
Jadi sebagai programmer kita juga harus lebih jeli dalam melihat coding kita ya, jangan sampai ada kesalahan penulisan dan tentunya kode-kode ya atau elemen yang kurang. Oke, setelah kita simpan tadi ya, kita run di sini, launch in Chrome ya, karena di sini saya pakai Chrome. Oke, di sini tampilan website kita. Bisa dilihat Bandung ya, ini menggunakan H1 ya. Saya buat berdampingan saja seperti ini. Ya. Ops. Oke. H1 di sini menggunakan Bandung di sini menggunakan elemen H1. Ya, tampak lebih besar ya ukurannya. Kemudian P ini ya, fontnya standar. Sejarah dia menggunakan heading 2 H2, bisa dilihat dibandingkan dengan H1 lebih kecil. Geografis juga H2, wisata H juga H2, farmhouse Lembang ini H3. Nah, bisa dilihat dia mungkin kecil. Kemudian di baris terakhir, di baris 26 di sini ada belajar dasar pemrograman web. Di sini menggunakan elemen P ya. Kemudian di sini ada logo C ya, atau C ini dikenal dengan sebutan copyrights ya. Jadi di sini ya bisa menuliskan simbol dan copyrights ya. Kemudian 2020. Nah, kemudian di sini ada sebuah baris, kita contohkan atribut tadi, kita belajar tentang atribut, di mana atribut tadi itu ada nilainya ya. Nah, tapi bisa juga tidak perlu kita berikan nilai salah satu atributnya. Contohnya di sini hidden ya, menentukan apakah sebuah elemen itu ditampilkan atau tidak. Nah, kita coba kita tambahkan di sini pada paragraf ini. Paragraf ini tidak ditampilkan, maka karena tidak ditampilkan saya coba hidden ya. Kita beri atribut hidden. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Bisa dilihat ya, ini sebelum di refresh paragraf ini tidak ditampilkan, masih tampil di sini. Kemudian kita refresh. Nah, ya, paragraf tadi sudah sembunyi ya, alias tidak ditampilkan lagi ya, tidak tampil lagi. Kemudian atribut yang lainnya itu berupa align. Bisa dilihat di sini di modul ada align ya, mana align ada tadi ya. Align title, translate style. Oh, tidak ada ya di sini. Oke, nggak ada di sini, nggak apa-apa. Contoh lainnya di sini sebuah atribut. Saya contohkan di sini sebuah paragraf sejarah misalnya ya. Nah, defaultnya paragraf ini rata kiri. Nah, kita ingin membuat paragraf ini rata tengah ya, rata tengah, kita center. Kita bisa buat di sini paragraf ya, yang sejarah, yang paragraf pertama line, kemudian nilai atributnya center karena kita mau rata tengah. Oke, kita beri atribut line, kita simpan, kemudian kita refresh. Ops, ya berubah ya, paragrafnya menjadi rata tengah ya, benar. Kemudian paragraf kedua di sini kita ingin coba ganti menjadi paragrafnya rata kanan. Bagaimana dengan rata kanan? Oke, tambahkan atribut line, kemudian right. Oke, rata kanan. Kita simpan ya, jangan lupa kita simpan. Kemudian kita refresh untuk melihat perubahannya. Oh, viola gitu kan, berubah dia jadi rata kanan. Dan seterusnya ya, bisa kita modifikasi ya elemen-elemen di sini dengan memberikan atribut atau style nantinya. Nah, di sini ada tulisan tebal ya, dikelilingi oleh penggunaan ini hurufnya bold. Untuk penggunaan huruf bold tebal itu kita memberikan elemen B ya. Elemen B di sini mana pegunungan ya? Oh, ini ya, ini pegunungan, elemen B ya. Kemudian untuk huruf miring atau cetak miring itu kita bisa menggunakan elemen I. Elemen I di sini contohnya ada tidak ya, elemen I? Elemen I
huruf miring tidak ada kayaknya ya. Oke, kita contohkan. Misalnya kita ingin membuat huruf miring pada kata farmhouse ini ya. Farmhouse ini. Nah, untuk elemen I cukup ditambahkan tag pembuka dan tag penutupnya. Kemudian kita simpan ya. Nah, ini konten elemennya. Kita lihat di sini, kita lihat perubahannya di farmhouse Lembang. Kita lihat di sini ya, farmhouse Lembang. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi huruf miring. Kita refresh. Ya, berhasil ya, miring. Begitu penjelasan untuk materi pertama, dasar pemrograman web menggunakan HTML. Ini tentunya perlu berlatih lebih banyak ya, dicoba ya, dipraktikkan secara langsung setelah ini ya. Kemudian silakan setelah ini kalian membuat program yang sama tapi dengan paragraf yang berbeda ya, paragraf yang berbeda. Jadi jangan seperti yang ada di sini, yang ada di video ya. Ini menggunakan paragraf Kota Bandung ya, kalian mungkin bisa mengambil paragraf lainnya dan silakan kalian modifikasi ya bentuknya. Kalian tambahkan atribut ataupun style boleh. Kalau sudah sampai pada bagian style kalian pelajari ya, bisa dipelajarin lagi di modul. Sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan silakan kirim komentar atau kirim pertanyaan di kelas e-learningnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.